Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku semuanya, kembali lagi bersama saya Drama Desaran di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, untuk para pecinta channel Pangeran Cahaya, kita semua di sini sama-sama tahu pelajaran yang telah lalu kita lalui bersama, sama-sama belajar di dalam rahmatnya Allah Ta'ala, di dalam keridhaannya Allah Ta'ala. Kita semua telah mendengar bahwa semua kehendak daripada Allah Ta'ala menjadikan semesta alam beserta seluruh isinya dan dinamakannya yaitu Muhammad. Muhammad ini tidak lain daripada insan. Sempurnanya daripada Allah Ta'ala, kezahirannya ada pada hamba, yaitu insanul kamil. Namun kelirunya kita di sini ketika kita yang mengaku sebagai insan, kita yang mengaku sebagai hamba, padahal predikat hamba, predikat insan itu adalah kezahirannya sendiri. Hamba tentunya bukan Tuhan, dan Tuhan tentunya bukan hamba, namun tiada lain. Karena hamba ini adalah penggantinya, hamba ini adalah kezahirannya, wujud sempurna Allah Ta'ala. Maka seperti kita ketahui, ulama kita berkata, Syekh Abdul Rabb As-Singkili yang dijuluki Syekh Kuala, beliau mursyid tariqah Sattariyah, beliau mengatakan bahwa sebenar-benarnya diri adalah nyawa. Maka kita ketahui sebenar-benar diri adalah nyawa, namun di sini bukan diri kita. Karena diri kita ini tidak pernah ada, hanya rasa yang pernah ada. Maka sebenar-benar diri adalah nyawa, dan sebenar-benarnya nyawa ini adalah siapa? Sebenar-benarnya diri adalah siapa? Maka sebenar-benarnya diri adalah nyawa, dan sebenar-benarnya nyawa adalah sir itu sendiri, yaitu ruh, yaitu rasa. Nah, dan sebenar-benarnya sir adalah nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad ini dinamakan Nur Ahmad, kadang Hakikatul Muhammadiyah atau Nurullah. Maka Nur Muhammad ini sebenar-benarnya adalah sifat, dan sifat sebenar-benarnya adalah zat, zat hayat. Maka yang mana dikatakan zat hayat, yaitulah Nur Muhammad, Hakikatul Muhammadiyah. Itulah yang dinamakan Allah. Itulah nama kebesaran Allah Ta'ala, yaitu Nur tadi. Maka kita sama-sama bagaimana cara untuk menggapai ke nur itu tadi, otomatis ikuti daripada guru-guru kita, mursyid-mursyid rohaniyah yang telah mengantarkan kita kepada mursyid rabbaniyah, yaitu maha guru yang maha kuasa itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Memfanakkan tubuh, ya, menghancurkan kita punya tubuh menjadi hati, hancurkan hati kepada nyawa, hancurkan nyawa kepada rahasia, hancurkan rahasia kepada nur, hancurkan nur kepada Tuhan. Kita semua ketahui bahwa Tuhan itu telah berada di dalam kesendiriannya, dan sampai sekarang pun, sehingga dia menzahirkan dirinya, menyatakan dirinya tetap sama seperti dahulu, tidak ada yang berubah. Dia baqo, kekal. Kalaupun yang dikatakan berubah, itu adalah sifat-sifatnya, zatnya tetap. Maka yang dikatakan zat di sini adalah zat hayat. Ketika dia yang perbendaharaan tersembunyi itu menampakkan dirinya di alam johar awal, yaitu Hakikatul Muhammadiyah, yaitu nur. Nur tadilah yang bertajalli, inilah zat hayat. Inilah yang menjadi Nur Muhammad dan menjadi semesta alam. Kemudian seluruh isinya sempurna kepada insan, kepada manusia. Maka wujud sempurna Allah Ta'ala itu adalah insan itu sendiri. Namun ketika disebut batal, maka ketika kita sudah menghancurkan tubuh, hati, nyawa, rahasia, otomatis Nur Muhammad yang ada. Nur Muhammad ini dari Nurullah, Nurullah ini daripada Tuhan itu sendiri. Maka yang ada di dunia ini hanyalah Tuhan dengan nurnya. Kenapa guru-guru kita, kenapa saya selalu bilang bahwa jalur tercepat adalah kepada Nur Muhammad? Karena ini jalan yang sangat cepat, lurus,
tidak belok-belok ke kanan dan ke kiri. Karena kenapa? Langsung kepada zat. Langsung kepada zat hayat. Inilah Nur Muhammad, zat hayat itu. Nah, zat hayat ini meliputi segala semesta alam. Bagaikan ikan dengan air lautan yang meliputi segala lautan itu. Segala apa yang ada di lautan itu. Begitulah ruh semesta alam. Itulah nur. Nah, ketika nur ini banyak istilah, jangan tertipu seperti saya bilang. Roh Kudus lah. Roh Kudus bukan hanya Jibril. Roh Kudus bukan hanya Nabi Isa, bukan. Tapi Roh Kudus itu adalah ruh semesta, wujud idofi. Nah, wujud idofi inilah menjadi anasar api. Ya. Kemudian wujud idofi ini bertajalli menjadi wujud rahmani, menjadi anasar angin. Nah, kemudian bertajalli lagi menjadi wujud rohani, menjadi anasar air. Kemudian wujud ini bertajalli lagi menjadi wujud jasmani, menjadi tanah. Jadilah api, angin, air, tanah, sehingga terjadilah alam semesta itu sendiri. Dari segi pandangan kita, sebagai menurut pandangan mata ini, kedua mata ini, itu adalah muhaddas. Alam semesta itu adalah muhaddas. Namun ketika kita memakai rasa sejati, naik lagi kepada rasa al-haq, ainul basiro, iktikat yang benar bahwa itu adalah daripada kodim, penglihatan kodim dengan kodim, maka semuanya adalah kodim, karena semua berasal dari yang kodim. Ini kalau menurut pandangan ainul basiro, hakikat. Namun pandangan mata kasar itu adalah muhaddas ataupun baharu. Segala sesuatu yang baharu akan hancur, binasa. Maka ketika seseorang membawa jalur Nur Muhammad langsung kepada zat, tidak belok kanan dan kiri, maka dia telah memesrakan langsung dengan zat hayat itu tadi, dengan Nur Muhammad atau hakikatul Muhammad atau Nur Ahmad, Nur Ilahi, entah apa namanya, itu sama Nur Muhammad. Inilah awal mula kejadian yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bertajalli menjadi nur. Apa itu Allah? Telah dijelaskan di surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Allah itu nur langit dan bumi. Maka dikiaskan oleh ulama-ulama tasawuf, Allah itu nur langit dan bumi. Langit di sini ketika ditaruh ke dalam diri, ditilik ke dalam diri, langit di sini adalah ruhani. Kemudian bumi, ardi di sini adalah jasad kita. Nah, kita tarik ke alam semesta. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit, artinya ruh semesta alam. Kemudian bumi adalah alam semesta. Maka semua yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat ataupun rasa, itu adalah nur. Inilah yang bernama Allah Ta'ala. Maka nampak sejelas-jelasnya. Namun jangan berhenti di sini, saudara. Hancurkan lagi nurnya, hancurkan nurnya menjadi tidak ada, yang ada hanya kosong semata-mata, maha ruang semata-mata. Itulah Tuhan, itulah Zatul Mufti, itulah Lata'in, itulah alam ahadiyah. Maka ketika orang sudah menghancurkan semuanya, menghancurkan tubuh, hati, nyawa, rahasia dihancurkannya, nur menjadi nur dihancurkan sekalian, tidak ada apa-apa selain dia. Itulah Tuhan, Sang Maha Ruang, yang bukan berupa zat, yang bukan berupa sifat, bukan berupa asma, bukan berupa af'al, bukan berupa apa-apa, saudara-saudara, bukan berupa warna, bukan berupa wujud, tidak ada semata-mata. Jika dikatakan tidak ada, dia ada. Jika dikatakan ada, batal. La sautin wala harfun. Itulah Tuhan yang sangat jelas daripada nurnya. Jelas nur, lebih jelas lagi Tuhan itu sendiri. Karena dia meliputi segala sesuatu yang ada, dan dia menjadikan nurnya ini berada dalam diri Tuhan itu sendiri. Karena nur ini adalah rahasia dirinya. Nah, kemudian nurnya ini semua bertajalli terus dari Nur Muhammad, bertajalli kepada hayat bertajalli kepada ruh bertajalli kepada nyawa bertajalli kepada hati bertajalli kepada tubuh, sehingga wujud Allah Ta'ala sempurna, insanul kamil. Maka ketika kita memandang insan itu adalah kita, itu batal, saudara, karena insan itu adalah dia. Al-insanu sirri wa ana sirru, insan itu rahasiaku, kata Allah, dan akulah rahasianya. Maka selalu dikatakan, tepung itu bukan roti, namun roti itu adalah tepung. Sulit dibedakan. Hamba itu bukan Tuhan, sekalipun hamba itu naik taroki kepada alam ahadiyah, tetap bukan Tuhan. Namun Tuhan juga ketika tanazzul kepada alam nasut, ya, alam insan, tetap dia Tuhan.
Tajalli, walaupun tajalli kepada alam insan. Hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Tapi ingat, Tuhan adalah hamba itu sendiri. Hamba itu adalah kezahiran Tuhan sendiri. Namun bukan kita. Perlu ditekankan, jangan pernah mengaku hamba. Jangan pernah mengaku insan. Jangan pernah mengaku Muhammad. Jangan. Karena Muhammad itu adalah dirinya. Muhammad itu adalah tajallinya, wujud kesempurnaan dirinya. Itulah Allah Ta'ala. Dialah perbendaharaan yang tersembunyi yang ingin dikenali. Maka jalur yang paling tercepat dengan Nur Muhammad itu tadi, dengan memesrakan diri. Jangan lagi pandang ini jasad, Pak. Jangan lagi pandang jasad. Jangan pandang lagi nyawa. Jasad dan nyawa itu dihancurkan. Semuanya dihancurkan. Jangan lagi pandang alam semesta. Pandang semata-mata Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Nur Muhammad, air Nur Muhammad, api Nur Muhammad, angin Nur Muhammad, semuanya yang kita satukan semua adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah Allah Ta'ala. Hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Maka cukup dimesrakan saja. Bagaimana kita mesrakan, yang dilihat Nur Muhammad, yang didengar Nur Muhammad, yang berbicara Nur Muhammad. Namun yang rasa ini, rasa melihat itu adalah Allah Ta'ala, Nur Ilahi. Begitu. Maka bagaimana awal kejadian itu, kita harus betul-betul paham. Maka ketika melangkah di tarekat-tarekat yang masih berdasar, kemudian mulai ke tubuh, hati, nyawa, rahasia, kebanyakan kita lihat, saudara, berhenti di sir. Jangan dulu berhentikan di sir, naikkan terus ke Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad, naikkan kepada Nur Allah, kemudian Tuhan itu sendiri. Baru sampai alam ahadiyah, baru turun kembali ke sir. Nah, akhirnya tinggal memesrakan di situ. Itulah yang sebenarnya, saudara-saudara. Maka kita betul-betul diberikan oleh Allah Ta'ala gambaran yang sangat jelas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, wahai Muhammad, aku besertamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Namun di sini perlu ditekankan, berkali-kali kita berbilang, itu adalah sirnya. Nah, sirnya ini tidak di dalam, tidak di luar, saudara-saudara. Sir ini tidak di dalam, tidak di luar. Itulah hayat, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini meliputi segala sesuatu. Nur Muhammad ini hanya satu, saudara. Nur Muhammad ini hanya satu. Dari Nur Muhammad inilah jadi semesta alam. Dari Nur Muhammad inilah jadi ruh semesta alam. Jadi seperti itu. Nur Muhammad, Nur Ilahi, Nur Ahmad, wujud idofi sama namanya. Jangan tertipu nama. Nah, mau dibilang roh kita dari Nur Ilahi, iya betul. Jasad kita dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad, Nur Ilahi satu, wujud idofi. Hakikatul Muhammadiyah awal mula dijadikannya namanya Muhammad. Muhammad itu adalah dirinya. Jangan pernah mengakui adalah diri kita. Inilah kesalahan fatal. Hati-hati di sini, saudara. Jangan mengaku Muhammad. Kita bukan Muhammad. Nah, maka tinggal dimesrakan, terus jalan sambil berselawat. Nah, yang punya tarekat itu Allah, 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 Allah. Jalan terus. Meskipun membaca, meskipun menulis, nah, tetap Allah, Allah. Meskipun mendengar, Allah, Allah. Ini tetap jalan hatinya. Tubuhnya mulai daripada ujung kuku sampai ujung rambut kepala itu berzikir Allah, 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 Allah. Hatinya tetap jalan Allah, 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 Allah. 7 lataif. Latifatul qalbu jalan Allah, 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 Allah. Latifatul sir, latifatul ruh jalan Allah, Allah, Allah. Latifatul sir Allah, Allah, Allah. Latifatul khafi Allah, Allah, Allah. Latifatul akhfah Allah, Allah, Allah. Latifatul nafsun natiqah Allah, Allah, Allah. Latifatul qalb kullu jasad Allah, Allah. 7 lataif semua seluruh badan. Begitupun dengan ruhaninya, berzikir Allah, Allah, dan sirnya. Namun yang menyebut itu adalah semua adalah Allah. Maka tiadakan diri, musnahkan diri, sehingga yang ada hanya Allah. Sudah jelas-jelas dikatakan la ilaha illallah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Tiada nyata melainkan Allah. Artinya tidak ada yang ada selain daripada Allah. Tidak ada yang ada selain Allah. Yang maha meliputi segala sesuatu. Allah saja. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Ketika kita sudah paham, jangan lagi mengikuti akal pikiran kita, nafsu-nafsu kita yang selalu mau berkelana. Sudah jelas itu Allah Ta'ala. Segala sesuatu adalah Dia, maha segala sesuatu. Jadi bagaimana bisa dikatakan bersamaan dengan makhluk?
bagaimana bisa dikatakan ada wujud selain dirinya? Karena dia hanya sendiri, maha tunggal. Jadi betapa kelirunya kita ketika terus mencari, dan sudah dijelaskan la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang membawa manfaat maupun mudarat selain daripada Allah Ta'ala. Apa sih Allah Ta'ala itu? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit dan bumi. Itu. Jadi Allah itu nur, ruh semesta alam. Kemudian dari ruh semesta alam terjadilah tajallinya, yaitu alam semesta menjadi Muhammad. Kemudian sempurna pada insan ini. Maka jelas dikatakan Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Terus iktikadkan Allah ruhun Muhammad jasadun. Yang penting kita yakin, yang penting tidak berhenti di ruh, tidak berhenti di nur. Sudah mengetahui, sudah fana semuanya, bertemu dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mempertemukan itu. Araftu rabbi bi rabbi. Hanya Tuhan yang mengenal Tuhan itu sendiri. Ku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku itu sendiri. Maka ketika sudah tiada, yang ada hanya Allah. Allah sendiri yang menyebut dirinya, Allah sendiri yang mencari dirinya, Allah Ta'ala sendiri yang merasakan dirinya, Allah Ta'ala sendiri yang bersolat, Allah Ta'ala sendiri yang berzikir, Allah Ta'ala sendiri yang puasa, dan segalanya, semuanya. Itulah dikatakan hamba yang sempurna dan telah kembali. Saudara-saudara, jangan sampai ada iktikad untuk merampok haknya Allah Ta'ala. Jangan, saudara-saudara. Tetap tiadakan diri. Jangan penuhkan hati kita, kolbu kita, sampai ke sir kita daripada Allah. Selain daripada Allah, stop. Semua mesrakan terus yang jalur Nur Muhammad. Sehingga ketika kita mengetahui ya, jasad ini akan dikubur di tanah, ruhani ini, nyawa ini akan kembali kepada nurullah, Nur Muhammad. Maka ketika sudah mengetahui ruhani kita kembali kepada Nur Muhammad, jasad kita ke tubuh, namun kita selalu mesrakan Nur Muhammad itu, tidak lagi memandang tubuh dengan ruhani, niscaya pasti dan pasti, pasti dan pasti, saudara, Allah Ta'ala meyakini, kita harus yakini itu hilang, lenyap di dalam kubur. Bahkan sebelum bisa lenyap di dalam kubur. Banyak sekali orang-orang, bahkan nenek puan nenek itu seperti itu juga, saudara. Dua yang saya lihat jelas, tidak main-main keilmuan seperti itu. Namun ini harus terus dimesrakan, saudara-saudara. Kita mengira bahwa baginda Nabi Muhammad SAW masih ada di dalam kuburannya. Kuburan awal, makom awal baginda Nabi SAW ada di situ, di Madinah. Namun jangan meyakini bahwa Nabi Muhammad masih di situ. Nabi Muhammad jasadnya dengan rohaninya itu telah lenyap, kembali kepada nur, bakok kekal, saudara-saudara. Maka barang siapa yang memesrakan dirinya, bukan lagi memandang tubuhnya, bukan lagi memandang nyawanya, bukan lagi memandang alam semesta, tapi memandang nur, maka dia akan kekal. Tubuhnya, ruhnya tidak akan berpisah dengan tubuh, karena dia sejak mula adanya, sejak dilahirkan ke dunia, dia bersama tubuhnya. Tubuhnya tidak akan hancur sekalipun, saudara-saudara. Bahkan akan hilang, moksa, melayangi. Kalau dibilang orang Makassar, melayangi. Kalau orang Jawa dibilang moksa, hilang, lenyap. Kembali kemana? Ke nur, kekal. Sampai ketika alam semesta itu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Maka wali-wali terdahulu kita jangan heran, mereka semua hilang lenyap rata-rata di dalam kuburnya. Mungkin sekarang kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan daripada rahasia itu, karena banyaknya media sosial. Maka ketika wali itu meninggal sekarang, pas dikubur dulu baru meninggal. Tidak seperti zaman dahulu, saudara-saudara. Karena Allah itu maha pencemburu, tidak mau seorang kekasihnya ini terlalu diperebutkan selain daripada dirinya, maka dia sembunyikan itu semua. Maka hati-hati, saudara-saudara, kita jangan meyakini bahwa Nabi Muhammad masih ada di bawah kuburannya. Nabi Muhammad SAW adalah insan kamil mukammil. Beliau telah diangkat jasadnya oleh Allah Ta'ala, dihilangkan daripada kuburannya saat ini. Maka jangan pernah mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid ataupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala itu meninggal. Tidak.
dia akan hidup terus-menerus sampai ketentuan itu tiba. Maka bagaimana mesrakan terus saudara-saudara. Tidak perlu banyak pikiran, bertanya kaifa, bagaimana bisa, ataupun ragu syak di dalam keyakinan itu. Jangan saudara. Tetap kemesraan itu, tetap. Kalaupun lupa itu Allah Ta'ala sendiri yang bikin lupa. Jangan sampai kita berusaha terus selalu merasa bermesraan, tidak. Itu Allah sendiri yang memberikan warid. Santai saja. Kalau Allah sudah memberikan warid, dengan dia melihat keikhtiaran, keusahaan hamba itu sendiri. Nah, ikhtiar hamba ini adalah Allah sendiri yang menggerakkan hamba itu. Kalau dia melihat kesungguhannya, ataupun Allah memperkenalkan dirinya sendiri, dia akan memesrakan dirinya dengan Nur Muhammad terus, secara terus-menerus. Ataupun jalur lain, memesrakan dirinya dengan menyebut Allah terus-menerus, berkesadaran Allah, rasa Allah yang hak. Tidak pernah putus-putus 24 jam sehingga ajal itu tiba, masa kontrakan habis. Maka inilah yang kita harus laksanakan. Bukan hanya mengenal kemudian kita tidak menjalankan daripada perintah dan larangan. Maka hamba-hamba insanul kamil yang sempurna pasti akan mengikuti yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Ta'ala, tajalli Allah Ta'ala yang paling sempurna. Maka dia akan mengikuti daripada perintah-perintah hakikat maupun syariatullah. Dia akan selalu bersemangat, digerakkan oleh Allah Ta'ala, menggaungkan daripada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatullah. Itulah para wali-wali Allah. Kalau kita ini masih belajar-belajar, saudara, kita ini, saya ini berbicara seperti ini hanyalah teori, hanyalah kalam-kalam yang keluar dari bibir ini, yang belum tentu saya bisa untuk menjalankan ini semua, saudara-saudara. Maka saya tekankan di sini adalah teori, belum tentu sampai di makom itu. Namun kita tetap ikhtiarnya dengan ikhtiarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menggerakkan itu hamba untuk bagaimana memesrakan itu sendiri. Karena belum tentu orang-orang yang pandai berbicara seperti ini, yang hanya menjiplak di dalam kitab, menjiplak di video, YouTube dan sebagainya, itu sudah sampai. Tidak, jangan dulu, stop. Kembalikan saja kepada diri. Yang penting Allah Ta'ala sudah membuka daripada rahasia-rahasia ilmu ma'rifatullah. Yang tidak bisa dibuka itu, hadirin, bukan ilmu ma'rifatnya, namun rasanya, zauknya, pengalaman ruhani tentang Allah Ta'ala. Itu yang tidak boleh dibuka. Namun kepada ilmu-ilmunya, itu sah-sah saja, saudara-saudara. Yang dimaksud di situ jangan dibongkar adalah zauknya, rasanya, pengalaman ruhani itu jangan dibuka kepada seseorang. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Seperti, ya saudara-saudara kita yang tidak fana, ya, tidak dalam kefanaan itu kemudian berani mengatakan anallah atau subhani. Kalau wali-wali Allah yang zauk, yang sudah syakar, yang sudah mabuk, mereka sudah mabuk dan memang sudah hilang keakuan dirinya, sehingga mereka zauk, merasakan rasa itu muncul seketika muncul syakar, mabuk, dan terjadilah satu hat perkataan-perkataan yang keluar, anallah ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku selain daripada Allah Ta'ala. Anallah, akulah Allah, innani anallah, sungguhnya aku Allah. Itu perkataan-perkataan wali-wali Allah Ta'ala yang sedang mabuk syatuhat. Jadi jangan sampai kita ini dalam kesadaran penuh, keakuan jasmani, keakuan kita punya diri mengatakan anallah. Hati-hati saudara, karena kita ini kesadarannya naik turun, naik turun, naik turun. Kadang ke laut, ya, hanya Allah yang ada. Kadang ketika ditimpa masalah, turun lagi ke alam nasu, merasa lagi dirinya yang punya motor, merasa lagi dirinya yang punya baju, merasa lagi dirinya yang punya harta. Nah, kadang kita keluar masuk, saudara-saudara. Maka hati-hatilah di dalam kalam-kalam itu. Maka selalulah mesrakan diri dengan memperbanyak salawat kepada Nur Muhammad, langsung kepada zat hayat itu sendiri. Mungkin begitu saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.